Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam Tribun Timur Update edisi hari ini Tribuners Selasa 3 September 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda tentunya dalam program hari ini. Salah satunya datang dari Kecamatan Tanete Riatang Barat, tepatnya di Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana Tribuners tepat pada hari ini juga merupakan waktu pelaksanaan pembacaan pledoi oleh Ikhwan Lewa atau yang akrab disapa sebagai Koko John dalam sidang lanjutan dirinya sebagai terduga gembong bandar narkoba di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Jalan MT Haryono, Kecamatan Tanete, Riatang Barat pada hari Selasa hari ini. Seperti apa informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Untuk itu rekan, izinkan saya menyapa. Selamat sore rekan Wahda. Ya, selamat sore rekan Nisa. Ya, dapat dijelaskan rekan Wahda mengenai apa saja yang menjadi pembahasan dalam pembacaan pledoi di sidang lanjutan pada hari ini rekan? Silakan. Ya, pada hari ini, tepatnya pada hari Selasa 3 September 2024, sidang kembali dilanjutkan oleh diduga gembong narkoba di Kabupaten Bone, yakni Koko John, yang di mana dalam sidang ini tersebut terduga Koko John membacakan pledoinya di depan hakim ataupun pembelaannya di depan hakim, di mana pledoi tersebut terdapat 10 pembelaan yang dibacakan Koko John di depan majelis hakim. Di antaranya Koko John membantah dirinya sebagai bandar narkoba di Kabupaten Bone, rekan. Lantas apakah ada bentuk pembelaan yang disampaikan oleh Koko John sendiri dalam kesempatan ini dan sebagai pendukung penolakan dirinya diduga sebagai gembong narkoba? Ya, terima kasih rekan Nisa. Dari pantauan kami di lokasi, Koko John menolak dirinya dinyatakan sebagai kebun narkoba karena dirinya merasa ditipu eh, pada saat eh, pada saat yang dimana pada waktu itu rekan yang sebelumnya menunjuk Koko John sebagai dalang dari pengedaran narkoba di Kabupaten Bone mengajaknya bertemu di salah satu kafe yang ada di Makassar. Koko John merasa dijebak karena di sana tiba-tiba Koko John dihampiri oleh Kepala BNPNK Makassar dan langsung dibawa untuk diperiksa. Dan di samping itu pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di ruko ruko Koko John yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, tidak ditemukannya barang bukti berupa narkoba di ruko tersebut. Dan Pokoyon juga membantah bahwa eh, setelah dilakukan pengecekan dan dilakukan dengan anjing pelacak juga tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba terhadap Koko John. Dirinya merasa hal tersebut keberatan karena selama ini masyarakat selalu menuduh Koko John sebagai bandar narkoba di Kabupaten Bone. Akan tetapi tidak ada bukti yang memberatkan bahwa Koko John termasuk dalam gembong narkoba, rekan. Iya. Lantas rekan melihat adanya bentuk penolakan dan juga pembelaan dari Koko John sendiri dengan berbagai alibi yang disampaikan. Lantas seperti apa informasi dan juga hasil dari sidang lanjutan pada hari ini? Apakah sudah ada ketentuan yang ditetapkan ataukah ada ditentukan waktu untuk dilaksanakannya kembali sidang lanjutan itu pada saat apa? Ya, terima kasih rekan kita. Dari informasi yang kami peroleh di lapangan, jaksa penuntut umum menuntut 18 Kokojen dengan tuntutan 18 tahun penjara. Akan tetapi Kokojen menolak karena barang bukti yang ditemukan tidak sampai 1 kilo seperti yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dan barang yang ditemukan tersebut juga merupakan bukan milik Kokojen, akan tetapi Kokojan juga tidak mengetahui barang tersebut, hanya saja barang tersebut ditemukan di rukonya. Dan
Kokojon sempat membantah karena dirinya mengaku tidak tinggal di rumah tersebut dan rumah Kokojon berada di Jalan Agus Salim, dan setelah dilakukan pembedahan oleh pihak kepolisian di rumah Kokojon tidak ditemukan adanya barang bukti rekan Nisa, dan juga eh, sidang putusan majelis hakim akan dilaksanakan pada Senin depan, yang dimana akan dibacakan eh, tuntutan yang akan diterima oleh Kokojo rekan. Lantas melihat bagaimana rumitnya pengadilan menjatuhkan vonis akibat kurangnya bukti dari dugaan tersebut sendiri, rekan, bagaimana dari teman-teman Forum Bersama Anti Narkoba Kabupaten Bone menanggapi hal tersebut? Ya, forum bersama atau Forbes anti narkoba Kabupaten Bone, ketuanya yakni Andi Simpeluruka tetap menghormati jalannya persidangan. Persidangan akan tetapi mereka tetap menuntut Kokojon dituntut seberat-beratnya, karena mereka tetap menganggap bahwa Kokojon itu tetap bandar narkoba yang ada di Kabupaten Bone, meskipun belum tidak adanya bukti yang ditemukan di lapangan. Karena menurutnya jika Koko John tidak dihukum dengan seberat-beratnya, maka generasi penerus bangsa akan semakin rusak, karena pengedaran narkoba di Kabupaten Bone bisa dengan leluasa dibeli rekan Nisa. Dan juga Sekretaris Forbes yakni Anto Syambani Adam mengungkapkan bahwa jika Koko John diputus bebas tanpa adanya kurungan, maka pihaknya akan melakukan peradilan massa, rekan Nisa. Ya. Baik, terima kasih rekan Wahda atas liputannya. Dan tentunya sebagai kesimpulan tadi dikatakan ya rekan Mbak Wahda bahwa memang sidang lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal berapa tepatnya? Senin, hari Senin yang akan datang, rekan Nisa. Oke. Lantas Tribuner, tentunya kami juga masih akan menyajikan informasi mengenai sidang lanjutan pada hari Senin mendatang, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada rekan Wahda atas liputan lengkapnya, dan kami ucapkan selamat kembali bertugas. Terima kasih rekan Wahda. Ya, dan Tribuners, kami juga telah mengumpulkan seperti apa suasana sidang lanjutan dan khususnya dalam agenda pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Watampone yang berlangsung pada hari ini, Selasa 3 September 2024. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Oh, bener nih.
Tanggapannya sedikit mengenai kasusnya Koko John. Yang baru saja Iya. dilangsungkan sidang pembelaan Ya. secara tertulis dibacakan oleh John dan dibacakan tertulis oleh penasihat hukumnya, pengacaranya. Ya. Apa-apa yang dibacakan itu menurut saya ya, tentu wajib dilakukan. Namun, kita ikuti saja. Ya. Bagi saya bahwa kita ikuti saja bahwa itu cuma suatu hal yang kita replik nanti ini Iya. akan kita lihat dulunya tanggapan jaksa mengenai pembelaan. Tanggapannya sendiri Pong tentang narkoba di Bone bagaimana Pong? Tanggapannya sendiri Pong tentang narkoba di Bone Pong, peredaran narkoba di Bone bagaimana? Alhamdulillah setelah sekian waktu ini ada mungkin sekitar 4 bulan lah setelah proses ini kami melihat kemajuan dan perkembangan bahwa semakin berkurang. Dan kalau misalnya kita tanya masyarakat tentu mereka akan mengatakan bahwa memang ada rasanya berkurang kok gitu, kurang pengguna, pemakai. Tapi ini juga memang sampai hari ini tetap terus ada peningkatan. Jadi saya mengimbau kepada siapapun dia, mereka yang pengguna dan punya keluarga juga menjadi pengguna atau pemakai atau pengedar atau kurir berhenti. Karena cepat atau lambat itu pasti diambil. Kalau sendiri Pong, kan tadi bilang sudah berkurang, jadi bisa dikatakan lagi Bone sudah tidak darurat narkoba atau bagaimana Pong? Tetap darurat ya, karena sampai hari ini juga ini kesat yang baru ini Iya. sudah ada hampir 20 penangkapan. Jadi pergerakannya tetap saya kira ini kita memperhitungkan sampai 6 bulanan lah, kemungkinan masih gencar ini dan akhirnya akan berkurang di 1 tahun terakhir lah kemungkinannya. Kita pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan itu bisa kita share materi Untuk soal intervensinya sendiri Pak, apakah dalam proses persidangan ini ada intervensi? ya artinya sepanjang perjalanan sidang memang artinya banyak pemberitaan yang muncul ya, dan itu kami dalam periode ini akan memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang terjadi selama ini. Seperti apa itu? Seperti bahwa banyak fakta, banyak isu-isu yang berkembang itu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Misalnya dianggap sebagai banyak usaha, tapi ternyata fakta persidangan itu hanya 7 gram dan itu pun tidak ditemukan pada terdakwa istimewa. Barang bukti itu merupakan barang bukti dari tersangka lain dan sebagai penunjukan kepada terdakwa itu. Dan kami menganggap bahwa tuntutan 18 tahun itu sangat tidak adil. Untuk dari sisi pembelaan ini sendiri Pak, apakah dianggap bahwa proses persidangan sebelumnya tuntutan dari jaksa penuntut sendiri itu tidak relevan dengan sangat tidak relevan, sehingga dalam pledoi kami meminta putusan netral atau setidaknya onslah, karena memang fakta yang terungkap di persidangan terdakwa sama sekali tidak ada mengakui
semua barang bukti. Ya, dan banyak fakta-fakta yang tidak berkesan antara satu saksi dengan saksi lain maupun antara bukti dengan saksi. Sangat banyak tidak berkesesuaian. Hanya kami akan siap juga materi-materi pleno yang bisa dibaca, sebagaimana yang telah kami bacakan dari tim penasihat hukum. Baik. Namanya siapa? Oke, baik. Saya sebagai ketua tim penasihat hukum Buyung Haryana Hamna, dan di samping saya Bapak Sakban Sartono Lesti, di samping saya Bapak Andi Hangil dan Bapak Aswado Asis. Berapa orang? 4 orang. Kami 4 orang. Buyung siapa, Pak? Buyung Haryana Hamna. Demikianlah informasi yang kami sajikan mengenai sidang lanjutan dari terduga gembong bandar narkoba di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Jangan lupa saksikan beragam informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan, mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.